A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada di kawasan Masjid Kapal Munzalan. Nah, ini adalah kawasan Masjid Kapal Munzalan. Insyaallah nanti kita akan coba mengajak abang kakak, bapak ibu untuk kita Munzalan Tour. Kita akan memperkenalkan fasilitas yang ada di Masjid Kapal Munzalan dan apa saja aktivitasnya. Pada hari ini kebetulan teman-teman santri penerima amanah baru selesai melaksanakan ujian. Ujian halaqah, di mana hari ini kita sudah menyelesaikan ujian halaqah hadis. Insyaallah besok kita ada ujian halaqah lagi berkaitan dengan fikih ya. Fikih, selanjutnya kemudian kemunjalanan. Baik Bapak Ibu, Bang Kakak, sekarang kita akan masuk yang pertama, khususnya bagi peserta pelatihan Masjid Billionaire, di mana salah satu pondasi Masjid Billionaire itu adalah Baitullah. Nah, kita akan kenalan seperti apa pondasi yang pertama, yaitu Masjid Kapal Munzalan atau kita sebut dengan pondasi Baitullah. Ini Bapak Ibu, ini masjidnya, Masjid Kapal Munzalan, didirikan tahun 2011. Sebelum seperti ini masjidnya, ini dulu masih tanah kuning ya. Masjid ini berdiri di tengah-tengah komunitas non muslim. Jadi di sebelah belakang masjid ini itu adalah komplek non muslim, kemudian di sebelah sana juga komplek non muslim. Jadi ini masjid pada awal berdirinya itu banyak yang bertanya, kok bangun masjid di dalam gang sempit di tengah-tengah komunitas non muslim, bagaimana, siapa jamaahnya ya? Tapi atas izin Allah, jamaahnya didatangkan Allah, bukan hanya dari warga sekitar tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Aceh sampai Papua datang ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Inilah keberkahan masjid, fondasi Masjid Billionaire pertama, yaitu Baitullah. Bagaimana itu bisa berkembang? Karena tarbiyahnya, karena pendidikannya. Ustadz Lukman mengajarkan tentang Al-Quran, tentang Tauhid, itu mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang yang awalnya ikut. Tapi beliau tetap istiqomah, ya. Itu sudah mulai dari 2012. Beliau tinggal, kebetulan beliau ngontrak di sini, rumahnya di depan masjid. Beliau ngontrak, jadi santri-santri awal atau beliau biasa menyebutnya orang-orang awal yang pertama kali berjuang bersama beliau, itulah santri-santri pertamanya. Awalnya 5 orang, kemudian menjadi 10 orang, dan alhamdulillah hari ini santri penerima amanah itu sampai 400-an lebih santri penerima amanah yang hari ini berkhidmat di Masjid Kapal Munzalan. Insyaallah inilah profil Masjid Kapal Munzalan. Kecil masjidnya tapi visinya besar. Dari masjid kecil ini kemudian berdirilah yang namanya amal sosial, kemudian ada amal usaha dan amal pendidikan. Baik, insyaallah nanti kita akan jalan-jalan. Yang selanjutnya adalah amal sosial atau kita sebut dengan Baitul Mal. Baik, Bapak Ibu, inilah front office Baitul Mal Munzalan Indonesia. Pada awalnya tahun 2014, Baitul Mal ini berdiri namanya Baitul Mal PMMIY. Kemudian bertransformasi ya menjadi Baitul Mal Munzalan Indonesia, yang mana saya dengar ini sudah 11 atau 12 cabang di berbagai kota. Dan mereka punya program yang saat ini sudah hampir di 78 kota, itu namanya Gerakan Infak Beras, yang sudah membantu ratusan ribu anak yatim dan penghafal Quran, dan juga ribuan pondok. Alhamdulillah atas izin Allah, gerakan ini terus tumbuh berkembang bahkan sampai ke Palestina. Nah, ini salah satu profil pengantaran beras langsung dan diantarkan dan diikuti oleh Kiai Lukmanul Hakim. Nah, disinilah proses bagaimana
surah At-Taubah itu yang mengajak orang untuk sholat, kemudian juga disandingkan dengan mengajak orang untuk berzakat. Jadi zakatnya tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi juga bagaimana setiap orang bisa berzakat atau berinfak setiap hari. Nah, itulah yang menjadi fondasi yang mana di surah At-Taubah itu Baitullahnya, kemudian Baitul Malnya. Ya, Bapak Ibu, inilah kantor pusat Baitul Mal Munjalan Indonesia. Saat ini sudah ada 11 atau 12 cabang ya kan? Di berbagai kota di Indonesia, dan membantu kurang lebih 200.000 anak yatim dan penghafal Quran, 1.500 pondok. Nah, itulah program dengan program unggulannya Gerakan Infak Beras yang saat ini hadir di 78 kota. 81 ya, terus bertambah. Jadi ini agak sulit mengikutinya. 78 habis ini ada 81 kota, dan insya Allah mudah-mudahan semakin banyak kota-kota yang nanti akan hadir ya Gerakan Infak Beras, dan bahkan saat ini Gerakan Infak Gandum sudah hadir juga di Palestina. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa menjadi jembatan amal soleh untuk membantu para penghafal Quran anak yatim ya, dan fisabilillah. Baik abang kakak, bapak ibu, nah ini salah satu ruangan di Baitul Mal Munjalan Indonesia. Ini ruangan khusus CS online, betul ya? CS online. Di sini mengolah kurang lebih ratusan ribu data orang tua asuh. Jadi di sini divisi yang khusus untuk menjalin hubungan, kemudian berkomunikasi dengan para orang tua asuh. Kalau untuk CS online sendiri itu karena kita megang HP-nya itu 24 jam, jadi tidak cuma di sini, di rumah juga harus standby HP. Jadi minimal chat yang masuk itu 1 kali 24 jam harus dibalas meskipun di rumah hari libur atau tanggal merah. Masya Allah. Siap, makasih ya guys. Jadi di sini kantor kawan-kawan Ikhwan BMI Pusat. Ada bagian program, termasuk saya sendiri. Ada Bang Randi Kusuma Atmaja. Di sebelah sini ada, di sebelah sana ada Bang Joko Akbar sebagai videografer Munjalan juga. Terus ada itu Fadil Sais sebagai IT support tim pusat. Sebelahnya Bang Hardi Pranowo sebagai videografer di pusat juga. Lalu itu Bang Ishak Mauliddin sebagai relationship pusat. Sebelahnya ada manajer program aset BMI Pusat yang terbaik di sini, Insya Allah. Lalu ini ada Bang Priyo sebagai videografer juga di pusat, dan itu ada Bang Hairul Rijal Fitriandi Babawe, bagian staf pelaksana program sama seperti saya. Ini udah full time gak, lengkap gak? Atau masih ada yang di luar lagi? Nah ini Bang Wahyudin, dia ini magang dari mana Bang? Nah, dari BSI magang di sini. Oh, BSI yang sini. Saya pribadi Koko. Saya di bagian staf pelaksana program pusat. Jadi yang membackup bantu Ustadz Koko ya. Amin. Ada Bang Akso. Nah, Bang Akso juga sebagai IT support pusat. Sebenarnya masih ada yang lain Bang, cuma banyak yang nggak masuk karena ada tugas di luar dan lain-lain gitu Bang. Insya Allah, ini mudah-mudahan tanah yang di sini nih semakin ini ya. Amin. Kita rencana mau kita bebaskan Bang, untuk perbesar kantor pusat kita. Insya Allah, mohon doanya. Ada kebun kurma, kebun anggur ya. Kaktus. Bulan ini renov Sabah. Ya, tapi makin panjang sampai sana. Panjang sih belum kayaknya. Sebagian ya. Kan nggak muat lagi deh. Ada pilih-pilih. Oke, sip lah, makasih ya. Siap. Ustadz Koko. Kita lanjut lagi ya. Siap. Teman-teman, nah ini ruangan pasukan amal soleh Paskas Indonesia. Nah, yang terkenal itu volunteer khusus untuk program Gerakan Infak Beras. Nah, ini dikoordinir di ruangan ini ya, jadi ada komandannya. Sekarang tadi saya dapat informasi di bawah itu sudah ada 81 kota ya yang mengikuti program pasukan amal soleh ya, Paskas, ada perwakilan Paskasnya. Kemudian sudah menyalurkan kurang lebih 200.000 lebih ya beras untuk 1.500 pondok.
Nah, seperti apa, bagaimana aktivitas Paskas itu, mari kita lihat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Urai Billy. Alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk menjadi Komandan Paskas Kalbar. Dan alhamdulillah untuk di Kalbar sendiri Paskas atau pasukan amal soleh ini sudah ada di sebagian besar kota kabupaten di Kalbar. Jadi dari 14 kota kabupaten titik Paskas sudah ada 11 ya. 11. Nah, jadi untuk total total Pasgasnya kalau di Indonesia itu 651 ton. 651 ton per bulan ya? Iya. Dan titik Paskas di Indonesia itu sekarang terakhir sudah 81 kabupaten kota. Kabupaten kota. Di berapa provinsi? Sekitar 27 ya? Kota kabupaten. 27 provinsi ya? Provinsinya? 25 provinsi. 25 provinsi. Nah, jadi untuk Kalbar sendiri gerakan evakuasinya itu sudah sekitar 100-an ton. 100-an ton. Dan program ini berawal dari masjid. Awalnya dari Pontianak. Ya? Kemudian baru hadir di 81 kota tadi ya? Iya. Kota-kota besar di Jawa ada. Iya. Sampai paling jauh mungkin Papua? Papua ada. Ada. Ujung Papua, Aceh sudah ada. Inilah ya gambaran. Iya. Nanti ya, program yang dari ujung ke ujung sudah ada. Bahkan saya dengar sudah sampai ke Palestina. Iya. Program ini ya. Gandum ya. Impak gandum. Insya Allah. Mungkin nanti sampai ke Malaysia, ke Filipina, ya, ke Brunei, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, Abang Kakak, tadi kita sudah jalan-jalan keliling-keliling ke Baitul Mal Munjalan Indonesia, ya. Baitul Mal Munjalan Indonesia ini adalah bagian dari divisi amal sosial. Karena di amal sosial itu selain dari Baitul Mal, kita juga ada namanya Rumah Sehat Munjalan. Ini salah satu divisi di amal sosial. Nah, seperti apa aktivitas Rumah Sehat Munjalan ini? Ini salah satunya adalah mereka membantu pengobatan gratis untuk anak yatim, santri dan penghafal Quran, dan juga melayani berbagai praktek medis dan kesehatan, dan tentunya juga mereka juga menghadirkan ya program-program seperti bekam, kemudian juga Gria Sehat, dan juga ada yang sangat terkenal, kemudian sangat diminati banyak orang di sini adalah JSR, ya, Jurus Sehat Rasulullah, Ruqyah juga. Seperti apa kita lihat di sini Rumah Sehat Munjalan. Jadi bukan rumah sakit ya, ini rumah sehat. Sudah ada 2 dokter dan juga perawat. Insya Allah inilah keadaan dari Rumah Sehat Munjalan, di mana sini melakukan pelayanan kesehatan. Nah, itu pelayanan kesehatan ini bang berupa seperti ya kita balik lagi ke ala sehatnya Rasulullah. Nah, ini salah satu ini nih. Kalau kita mau lihat JSR kan, bentuk JSR seperti apa? Nah, ini ada salah satu contoh simpel. Minuman kesehatan. Oh, jahe nih. Jahe. Favorit saya nih. Nah, ini. Kalau demam, kalau panas nih, iya, untuk meningkatkan, langsung segar lagi nih. Betul bang. Ini untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jahe. Tapi bukan cuma ini aja bang, tapi ada juga kayak untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita juga ada di sini. Untuk masalah keputihan juga ada. Nah, ini salah satu. Tapi kalau untuk brandnya ini yang paling istilahnya itu yang paling menonjol nih bidang jahe di Rumah Sehat Munjalan ya, produk Rumah Sehat Munjalan. Dan juga ini ini pakai kombio nih bang. Kombio itu kayak ini untuk suplemen, tapi itu bahan-bahannya alami. Semua bahan alami ya. Dicampurkan di sini, tidak ada pengawet sama sekali. Nah, ini bisa bertahan sampai seminggu kalau di dalam kulkas. Ini Jurus Sehat Rasulullah. Sudah terbukti ya. Itu karena ngambil juga referensinya dari Dr. Zaidul Akbar bang. Dr. Zaidul Akbar. Jadi sebelum ada Baitul Mal di sini nama gedungnya adalah Pusat Dakwah Masjid
Nah, pusat dakwah masjid inilah yang menjadi cikal bakal pondok modern Munjalan Ashabul Yamin. Kenapa masjid bertransformasi yang dari aktivitas hanya sekedar ibadah kemudian menjadi aktivitas pendidikan dan aktivitas tarbiyah atau kita sebut dengan pusat pendidikan. Nah, dari pusat dakwah inilah santri-santri awalnya itu yang tinggal di sini, kemudian mereka membangun Baitul Mal, kemudian mereka membangun sekolah, kemudian mereka membangun pondok, kursus dan sebagainya. Nah, kemudian dari pusat dakwah inilah kemudian hadir Baitul Mal, kemudian nanti kita akan berkunjung ke Baitul Muamalah, Munjalan Tijarah Center atau kita sebut dengan ATM, Amal Tijarah Masjid. Jadi Baitul Mal rumah harta, nah ini Baitul Muamalah untuk unit usaha atau biasa juga disebut BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, ini adalah rangkuman dari produk-produk yang ada di Munjalan Tijarah Center. Kalau untuk roti gembulnya kebetulan tidak di sini, tapi ada di luar, tapi tidak jauh dari masjid. Itu salah satu produksinya. Dan sekarang roti gembul sudah punya 5 cabang di Kota Pontianak. Dan semuanya itu dikelola oleh santri. Dan semua keuntungannya dikembangkan untuk dakwah dan itu menjadi milik masjid. Baik. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam. Ini salah satu display produk Munjalan Store. Munjalan Store ini isinya adalah merchandise dan juga produk-produk khusus. Ini ya, produk-produk khusus yang dibuat oleh Munjalan. Kalau di sini ada kurta, ada aneka jenis kurta, ada jaket, ada bomber, dan ada kaos-kaos, ada topi juga, ada Mickey hat, ada tanjak juga. Yang untuk yang cewek ada jilbab, ada gamis. Artis-artis yang berkunjung ke Munjalan Store. Ini kan berarti toko offline-nya ya? Iya. Ada toko online-nya juga? Ada. Oh, lebih besar mana? Offline atau online? Sama sih, besar semuanya. Besar semuanya ya? Online. Ada di Shopee. Selain fashion, saya lihat juga ada produk-produk makanan. Di sini juga bagian dari Munjalan Store. Makanan. Bagian dari Munjalan Tijarah Center ya? Ada kurma, ada chia seed. Masya Allah. Jadi tim-tim Munjalan Tijarah Center ini banyak sekali amal usahanya ya. Selain dari Munjalan Store tadi yang saya sebutkan, ada roti gembul, kemudian ada Munjalan Mart, ada Munjalan Distributor Center, ada distributor buku ya, Sigma. Nah, ini juga merambah produk-produk ini ya, perdagangan ya atau trade ya. Bahkan salah satu produk ini sudah sampai ekspor ya, sampai ke ekspor, yaitu produk kelapa. Nah, ini mungkin mereka lagi aktivitas di dalam, ini aktivitasnya mungkin kita lihat saja ya sekilas seperti apa aktivitas tim dari Munjalan Tijarah Center. Ini salah satu divisi yang ada di Munjalan Tijarah Center, Indonesia Muda. Jadi memang di sini tidak boleh orang tua, muda semua. Muda. Apa itu muda, Den? Munjalan Digitalisasi. Apa ininya, programnya? Fundraising sama penjualan. Fundraising, penjualan. Fundraising, kita fundraisingkan beberapa program-program BMI, klien-klien lain di luar pondok, dalam pondok, pembangunan pondok, wakaf, dan lain-lain. Sama produk-produk marketing online gitu ya? Iya. Ini logo baru, rebranding kita, Masjid Kapal Munjalan ya. Jadi sekarang Masjid Kapal Munjalan ini kita akan lihat seperti apa time story-nya ya. Ini ada time story-nya. 2011 masjid berdiri ya. Kemudian dari masjid ini ada santri-santri awal itu mulai program infak beras. Kemudian dari infak beras ini kemudian berkembang. Kemudian berdirilah namanya pusat dakwah, cikal bakal pondok ya, atau pusat pendidikan.
Kemudian setelah itu baru lahir tahun 2014 Pondok Modern Munjalan Ashabul Yamin dan juga Baitul Mal PMMIY. Yang tadi kita sebut Baitul Mal Munjalan Indonesia, itu awalnya Baitul Mal PMMIY. Kemudian sampailah kemudian berdiri Yayasan Baitul Mal Munjalan Indonesia tahun 2017. Dan alhamdulillah atas izin Allah pada tahun 2018-2019 berkembang sangat pesat sekali, eksponensial ya. Yang awalnya hanya belasan orang ini masjidnya, kemudian sekarang dikelola hampir 400-an santri penerima amanah. Dan kemudian paskasnya hadir di 81 kota dengan kurang lebih 2.500 relawan. Ini sungguh sangat luar biasa atas izin Allah. Pencapaian Masjid Kapal Munjalan bisa sampai pada tahap itu mulai dari 2011. Dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa diduplikasi dan mudah ditiru oleh masjid-masjid lainnya di kota-kota di tempat Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya Bapak Ibu, Abang Kakak, kita sedang membangun Munjalan Tower, lembaga pendidikan berbasis masjid. Ini ada 6 tingkat ya Bang ya? 6 lantai ya, 6 lantai. Nah ini kita akan lihat seperti apa kondisinya. Ini lantai dasar, lantai pertama. Ini sementara digunakan untuk tempat parkir. Salah satu kendaraan yang diparkir di sini adalah motor-motor wakaf dan juga mobil-mobil wakaf. Nah ini kebetulan di sini ada salah satu unit Alphard yang dimiliki oleh masjid. Ini satu-satunya masjid yang punya 3 Alphard. Masya Allah, tabarakallah, masjid punya 3 Alphard dan itu wakaf Bapak Ibu sekalian. Nah ini salah satu mobilnya. Dan juga selain dari mobil tadi, atas izin Allah, ini Kiai Lukman juga diberikan amanah wakaf ya, motor besar, motor gede. Ini biasa beliau gunakan untuk mengantar beras. Dan ini juga biasanya beliau gunakan untuk touring dan juga biasanya digunakan oleh para tamu-tamu, ustadz, ya, ulama yang berkunjung ke Masjid Kapal Munjalan. Nah, sekarang kita akan lihat lantai 2. Ini digunakan untuk aktivitas kantor, ya, dan juga aula. Kemudian lantai 3 itu ada ruang kelas. Kemudian lantai 4 nanti kita akan lihat gambar denah ruangannya ya. Seperti inilah nanti bangunan Munjalan Tower LPBM, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid, 6 lantai. Ini adalah masjidnya. Kemudian di belakangnya itu ada Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid, di mana di sini akan menjadi pusat peradaban pengasuh Nusantara. Kita akan menghadirkan ulama, kemudian ustadz yang kemudian nanti bisa berkhidmat untuk pengembangan dakwah. Nah, ini kita lihat lantai 2 ya. Ini ruang pimpinan, direktur, dan ruang rapat. Kemudian lantai 3 ini nanti ruang kelas santri, dibuat ruang kelas santri. Kemudian lantai 4 ini ada hotel, Presiden Suite Hotel. Ini dibuat dengan kayu jati ya, terbaik. Ruangannya di set dengan standar yang dengan kualitas terbaik. Kita ingin memuliakan tamu. Kemudian lantai 5 nanti ada convention hall. Ini bisa dilihat, ini adalah ruang direktur. Di sini ada direktur amal pendidikan, ada direktur amal sosial, kemudian direktur amal usaha, kemudian ada juga ruangan pimpinan. Nah, ini ruang rapat. Ini mungkin bisa kita lihat untuk ruang rapat. Kebetulan tadi digunakan untuk para santri melaksanakan ujian. Tadi hari ini kita melaksanakan ujian hadis. Ini dibuat dengan kualitas terbaik, cat terbaik, AC terbaik, dan juga karpet terbaik. Kacanya juga kaca yang terbaik, tebal. Ya. Inilah untuk apa? Untuk izah Islam dan untuk
bagaimana Islam itu mulia, Islam itu kita memiliki kebanggaan terhadap Islam, insya Allah. Mungkin kita coba lihat salah satu ruangan pimpinan atau pengasuh. Ya, seperti apa ruangan pengasuh? Ini adalah ruangan pimpinan, ruangan pengasuh. Pimpinan itu ada Ustadz Lukman, ada Toya, ada Bung Ben, dan juga ada Bang En. Nah, beliau ini adalah 4 pimpinan, di mana kemudian sebagai pimpinan tertinggi atau pengasuhnya adalah Kiai Lukmanul Hakim. Nah, seperti apa ruangannya? Mungkin terbayang pimpinan atau pengasuh itu punya kursi, punya meja dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat di sini semua pimpinan tidak ada meja, ya, mereka semuanya lesehan. Kenapa? Karena memang kalau mau rapat, kalau mau diskusi, mengambil keputusan, mereka lebih banyak di masjid. Mereka lebih banyak mengambil keputusan di mimbar masjid. Kalau perusahaan-perusahaan atau kemudian sebuah organisasi rapat tahunan, ada rapat bulanan atau rapat 5 tahun sekali, di Masjid Kapal ini pimpinan itu bisa rapat 5 kali sehari. Kenapa 5 kali sehari? Karena waktu-waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, mereka bertemu untuk mengambil keputusan dan juga mengeksekusi berbagai program. Satu WC di Munjalan Tower, lembaga pendidikan berbasis masjid. Kualitasnya seperti toilet di bandara, ya, dibuat dengan kualitas terbaik, bukan dari barang abal-abal, ya. Ini kualitas terbaik semuanya. Semuanya ini adalah kita ingin memuliakan, ya, Islam. Jadi bukan Lukmannya yang hebat, bukan pimpinnya yang hebat, tapi masjidnya yang hebat di sini. Masjid punya kualitas. Jadi jangan sampai masjid dikenal karena WC-nya yang bau, WC-nya yang jelek, tapi di sini masjid dikenal karena memiliki gedung, masjid dikenal karena memiliki perusahaan, masjid dikenal karena memiliki orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, inilah salah satu bagaimana kita menunjukkan, ya, bahwa Islam, masjid itu adalah mulia. Sekarang kita ke lantai 3. Di sini adalah ruang kelas di mana para santri penghafal Quran, ya, santri yang dipersiapkan untuk menjadi kader, ya, menjadi pengasuh, menjadi pimpinan. Seperti apa ruangan kelasnya? Nah, ini baru sebagian barang yang datang untuk persiapan kelas. Sudah ada kursi, meja. Ya, ini ruangannya. Doakan Bapak Ibu, ruangan ini bisa segera difungsikan. Nanti di sini akan ditempati oleh santri-santri, mulai dari SD, ya, kemudian juga ada santri persiapan untuk ke Gontor. Ya. Di lantai 4 ini adalah hotel penginapan, ya, yang digunakan untuk menerima tamu, ya, khususnya ulama, ya, ustadz, tamu-tamu masjid yang mereka ingin berkunjung ke Masjid Kapal Munjalan, tidak perlu lagi menginap di hotel, ya, dimana mungkin di situ kita belum tahu juga bagaimana kehalalan produknya dan juga kesulitan kita untuk sholat di masjid. Tapi insya Allah di sini tamu-tamu masjid kita berikan fasilitas penginapan VIP, ya. Kemudian mereka nanti bisa mendengar azan langsung dari kamar mereka masing-masing. Nah, ini alhamdulillah di depan pintu ini juga sudah didoakan oleh Ustadz Abdul Somad pada saat kunjungan beliau ke Masjid Kapal Munjalan. Beliau juga mendoakan mudah-mudahan ini segera jadi dan ini menjadi penginapan masjid terbaik insya Allah, mudah-mudahan untuk memuliakan para tamu Allah. Sekarang kita ada di lantai 5. Disinilah nanti ada hall, convention hall-nya. Di sini bisa menampung kurang lebih 200 sampai 300 jamaah. Jadi kalau kita ingin membuat kegiatan yang dengan peserta yang sangat besar, kita bisa berkumpul di
ruangan ini ya. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya semoga ruangan ini bisa segera direalisasikan, bisa disegerakan untuk finishingnya. Kemudian di lantai 6 mungkin kita tidak ke sana ya. Di sana ada lantai paling tinggi ya. Di sana ruangan terbuka, di sana nanti akan ada sport center dan juga tempat untuk beraktivitas santai ya, sambil melihat pemandangan yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Dari masjid kita bangkit. Beliau ini salah satu manajer Masjid Kapal Munjalan. Nah, penampilannya sederhana ya, tapi di balik kesederhanaan beliau ini tersimpan ya tenaga yang luar biasa. Masya Allah. Nah, ini Masjid Kapal Munjalan ini di bawah komando beliau ya. Jadi tidak boleh di masjid ini orang tamu datang mustahil lapar ya. Betul. Mustahil mogok. Apalagi program-programnya? Mustahil lapar, mustahil mogok, mustahil lapar. Kami masjid itu ramah dengan lingkungan, ramah dengan anak, terutama anak-anak kecil itu kan biasanya pada masjid umumnya itu kalau ramai di dalam itu agak diperingati atau di mana. Tapi kalau kami enggak, itu karena arahan dan bimbingan daripada kiai kami bahwasanya kalau nggak anak-anak yang kita ramahkan dan mereka tidak perkenalkan masjid dari sekarang, maka tidak akan lagi generasi penerus. Dan di samping itu juga selain pada program itu alhamdulillah kita bertetangga baik ya. Tetangga baik. Kita sampai saat ini sudah ada 30 tetangga non muslim yang setiap bulan itu kita kasih bagi beras. Bagi beras. Ya, bulan. Satu kakaknya atau satu orangnya itu 10 kilo. Jadi di sekitar masjid ini non muslim ya. Betul. Ya? Nah, apalagi yang muslim itu tetap alhamdulillah tetangga baik kita itu sudah hampir di atas angka 220 kilo. Jadi kita per bulan bisa mengeluarkan kurang lebih sampai saat ini itu adalah 520 kilo dan insya Allah akan bertambah kembali. Itu program yang kalau yang muslimnya berapa banyak mendapatkan manfaat? Kalau muslim untuk saat ini kita baru yang ada di sekitar depan masjid itu sekitar 11 orang. 11 orang. Itu di luar dari yang program mustahik ya? Betul. Kalau mustahik itu sendiri nanti di setiap hari Jumat pada asar itu sampai saat ini sudah hampir kurang lebih mendekati angka 130 sampai 150. Begitu. Dan satu lagi yang paling penting adalah masjid kita berbagi buah. Nah, bagi buah itu 1 bulan 2 kali. Alhamdulillah punya anggaran sekitar 3 juta. Dan itu sudah lama ya. Semua program ini yang kami sampaikan sudah lama. Dan itu sudah sampai ke Guru Kiai Abdul Somad pun menyampaikan bahwa program Masjid Kapal itu Kiai Lukman berbagi buah untuk masyarakat sekeliling, yaitu terutama non muslim. Itu belum tiap subuh ada makan-makan ya? Betul, kalau kami di hari Jumat itu pasti ada SMK salah satunya beliau juga sporting sekali bagi kue ya. Kalau kami bilang SMK subuh makan kue. Tapi di samping subuh menggapai keberkahan, tapi subuh makan kue. Dan tak lupa juga di Sabtu ini subuh ada SMK Akbar. Subuh makan kambing. Subuh makan kambing. Masya Allah. Makanya untuk SPA seluruh yang ada di Pondok Modern Munjalan Sabul Yam ini sebenarnya sangat dihimbau apabila hari Sabtu itu untuk masuk semuanya mengikuti SMK Akbar bersama. Ya. Baik, abang kakak, bapak ibu rahimahullah, ini beliau dulunya ABK, anak buah kapal di Korea ya. Sekarang sama juga ABK, anak buah Masjid Kapal. Betul. Masya Allah. Punya berawal dari masjid ini kemudian lahirlah gerakan infak beras ya. Kemudian sekarang punya usaha, masjidnya punya pendidikan, masjidnya juga punya Baitul Mal. Mas Fauzi, makasih banyak. Barakallah. Baik abang kakak rahimakumullah, tadi kita sudah keliling ya ke berbagai divisi di amal soleh Masjid Kapal Munjalan. Jadi berbagai divisi ini kemudian dikategorikan dalam 3 divisi ya, yaitu ada divisi yang khusus sosial, ini basisnya adalah kepedulian. Kemudian ada divisi ya, divisi amal pendidikan. Di sini adalah yang berbasis kepada keteladanan. Kemudian ada divisi amal usaha yang berbasis kepada kemandirian. Nah, dari Masjid Kapal Munjalan inilah kemudian lahir berbagai program gerakan ya, yang tidak hanya
di Pontianak, Kalimantan Barat, tapi juga sudah menjangkau berbagai kota di Indonesia. Sudah ada 81 kota dengan kurang lebih 2.500 relawan. Insya Allah mudah-mudahan ini atas wasilah masjid ini ya, kita bisa membangun peradaban, kita bisa membangun perekonomian, dan kita bisa membangun kemandirian umat. Insya Allah kami baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.